Saatnya iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Farha dari tim Dompet Duafa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat berpuasa di hari ke-17 kali ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada makhluk terbaik, kepada teladan terbaik di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya yang mendapat syafaat di hari kiamat nanti. V-Listener, insya Allah di hari ke-17 Ramadan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum berjudul Adab Perempuan Keluar Rumah dalam Rangka Beribadah. Ya, jadi yang perlu kita pahami teman-teman, Islam menerapkan aturan bukan tujuannya untuk mengekang. Islam memberikan aturan tujuannya untuk mengatur, untuk menertibkan agar seluruh manusia ini tetap selaras oleh fitrah yang telah Allah ciptakan. Ya, termasuk perempuan. Ya, di sini Islam begitu memerhatikan aturan-aturan kepada perempuan, tidak lain tujuannya bukan untuk mendiskriminasi keadaan mereka, untuk mengabaikan perempuan, untuk mengekang perempuan, untuk menganggap rendah perempuan, bukan. Ya, jauh dari itu. Islam membentuk aturan tidak lain tujuannya untuk melindungi perempuan, menghargai martabat perempuan, keberadaan perempuan. Maka nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman beberapa aturan yang mungkin telah Islam tetapkan untuk para perempuan, tidak lain tujuannya untuk menjaga mereka. Apa saja itu? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang hukum wanita ke masjid. Sebenarnya boleh nggak sih perempuan itu sholat di masjid? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, perempuan itu ya sholatnya paling bagus di rumah. Perempuan juga nggak boleh nih kerja di luar, pokoknya yang paling bagus di rumah. Nah, apakah betul? Nah, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda teman-teman, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian dari masjid-masjid Allah. Ya, ternyata perempuan itu ke masjid sangat dibolehkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada larangan terkait hal ini. Ya, jadi jangan sampai nih kita merasa oh perempuan tidak boleh ke masjid. Tidak ada larangannya. Namun di sini ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika memang ingin ke masjid untuk beribadah. Ya, di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, adab berpakaian. Jadi kita harus memperhatikan pakaian kita, yaitu menutup aurat yang sempurna. Nah, aurat perempuan itu dari mana sih teman-teman? Yang perlu kita ketahui, dalam ulama fikih Syafi'i mengatakan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, seperti kita di dalam sholat. Maka jangan sampai ini teman-teman ketika kita ke masjid gitu ya, dengan pakaian yang terbuka. Usahakan sebelum ke masjid memang sudah pakai mukena gitu ya, sehingga tidak mengundang fitnah dan sebagainya, dan memang menjaga niat kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi teman-teman bisa terkait adab ini memakai mukena sebelum berangkat ke masjid. Jadi dari rumah sudah memakai mukena secara lengkap, sudah membawa sejadah dan sebagainya. Ya. Adab yang kedua adalah tidak menggunakan parfum secara berlebihan. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Nah, sebenarnya pada saat itu memang terdapat hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, perempuan itu dilarang memakai wewangian atau parfum. Namun kalau kita lihat konteksnya ke dalam zaman sekarang, ya akan sangat berbeda dengan zaman dulu. Bisa jadi larangan tersebut karena zaman dulu itu belum banyak polusi, ya, makan makanan pun masih dengan real food gitu ya kalau kita katakan, jadi tidak memengaruhi bau badan seseorang. Berbeda dengan kondisi sekarang, mungkin ya karena kandungan makanannya, kemudian ada polusi di jalanan dan sebagainya, jadi terjadilah sebuah perubahan yang mungkin memakai parfum awalnya tidak boleh menjadi boleh. Dengan syarat yang pertama, parfumnya itu tidak boleh sangat menyengat. Ya, maka perempuan kalau mau memilih parfumnya berarti wangi-wanginya yang soft, floral, yang ringan gitu ya. Jadi tidak mengundang bahkan radius berapa meter sudah tercium. Ya, karena tadi dikhawatirkan justru ketika keluar rumah untuk beribadah, bukannya malah mendapat hikmah, mendapat pahala, malah justru mengundang fitnah. Gitu ya.
Kemudian adab ketiga yang perlu diperhatikan adalah tidak tabarruj. Ya, tabarruj itu apa sih? Dandan yang berlebihan. Ingat teman-teman, kita tuh keluar untuk ke masjid untuk beribadah. Bukan untuk nongkrong, bukan untuk ke mall dan sebagainya. Jadi untuk menjaga niat tadi maka berpenampilanlah seadanya, secukupnya. Ya jangan sampai kita ke masjid justru menornya seperti dandannya seperti ketika kita ke mall dan sebagainya. Kemudian adab selanjutnya adalah menjaga interaksi dan tidak ikhtilat. Ya, jadi di sini ketika kita bertemu dengan lawan jenis, dijaga interaksinya, terutama ketika pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai mungkin suara kita melengking memanggil-manggil lawan jenis dan sebagainya. Dan adab yang terakhir adalah mendapat izin dan menjaga keamanannya. Jadi dalam Islam itu, perempuan itu ada yang namanya hak perlindungan, hak perwalian. Setiap perempuan yang lahir itu mereka menjadi tanggung jawab kaum pria. Wali perempuan di sini siapa? Jika belum menikah, maka dia harus izin kepada ayahnya. Untuk dipastikan kalau kenapa-napa ada yang bertanggung jawab atas keamanannya. Maka perempuan, walaupun mungkin ingin ke mushola atau ingin ke masjid, hendaknya dia izin ke walinya, berarti di sini ayahnya. Namun apabila sudah menikah, maka dia bisa izin ke suaminya. Begitu ya. Jadi ternyata adab-adab tadi, sekali lagi saya tekankan, bukan untuk menghukum keadaan perempuan, bukan untuk mendiskriminasi teman-teman semua, tapi tidak lain bentuk perlindungan Islam terhadap keberadaan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus beribadah, memaksimalkan potensi kita, karena Islam tidak pernah membedakan kesempatan berpahala baik dari kaum lelaki maupun kaum perempuan. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.